proklim sejati, Pak. Oh iya. Proklim sejati itu dari hati, Pak. Sudah. Jadi tidak perlu digosok, tapi sudah ngegas gitu ya. Jadi sudah di luar program pemerintah itu. Iya, sudah di luar. Itu lahir dari kesadaran kita. Dari hati sendiri. Nah ini yang harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi pasti lestari. Sahabat hijau dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami podcast Bilik Hijau, bincang lingkungan hidup Jawa Timur. Dalam kesempatan ini saya Elmi Simersono akan memandu jalannya podcast sampai selesai. Sobat Hijau, salah satu permasalahan krusial yang terjadi di permukaan bumi adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah penggunaan sumber energi yang berbahan bakar fosil. Lalu kemudian semakin meningkatnya volume sampah organik yang dihasilkan oleh kegiatan domestik, di mana sampah-sampah tersebut belum maksimal diolah. Sahabat hijau, pemerintah dengan berbagai programnya, salah satunya adalah program pembangunan di bidang lingkungan hidup, tentunya bertujuan untuk menekan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Salah satu program pemerintah adalah program Kampung Iklim yang sekarang bertransformasi menjadi program komunitas untuk iklim. Di Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sudah menginisiasi kegiatan proklim ini dengan mengintervensi melalui berbagai kegiatan. Salah satunya melalui kegiatan Excel Learning. Namun demikian, kegiatan ini tidak akan maksimal memberikan dampak untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila kita tidak berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Timur. Stakeholder tersebut diantaranya adalah dari akademisi, kemudian dari praktisi, dan dari aktivis-aktivis lingkungan yang selama ini peduli dengan lingkungan hidup yang ada di Jawa Timur. Untuk membahasnya, dalam kesempatan ini sudah ada dua narasumber yang selama ini sudah mendedikasikan seluruh ilmu dan waktunya untuk melestarikan kehidupan bumi yang satu-satunya kita miliki sebagai warisan dari anak cucu kita. Baik, kita mencoba untuk menyapa Ibu Dr. R. Azizah SHMKes. Beliau seorang akademisi yang sekarang menjabat sebagai koordinator program studi S2 Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Riset Grup Kesehatan Lingkungan dan Iklim. Dan beliau juga sebagai aktivis lingkungan di Jawa Timur. Sehingga untuk mengapresiasi perjuangan beliau, maka Pemprov Jatim menjadikan beliau sebagai salah satu dari dua pembina proklim yang ada di Jawa Timur. Selamat bergabung Ibu Azizah, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hadir pada podcast kali ini. Dan narasumber kedua, beliau adalah Bapak Sujono MJ MBA. Beliau juga berlatar belakang sebagai aktivis dengan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan selama
berjuang dan mendedikasikan kehidupannya agar lingkungan di Jawa Timur tetap lestari. Salah satu prestasi yang beliau peroleh selama mendedikasikan kehidupannya untuk lingkungan adalah beliau mendapatkan penghargaan Proklim Utama pada tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan yang kedua, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Proklim Lestari. Ini penghargaan tertinggi pada tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat bergabung Pak Sujono, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam podcast kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dari Ibu Asisah. Ibu Asisah, kita tahu bahwasanya Universitas Airlangga, di mana Ibu mengabdikan diri selama ini menjadi seorang akademisi, itu adalah sebagai institusi akademik di mana mempunyai tanggung jawab untuk membantu pemerintah mensukseskan program-program pembangunannya. Salah satunya adalah program pembangunan di bidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Ibu Asisah, Universitas Airlangga sebagai salah satu institusi akademik mempunyai tanggung jawab untuk membantu pemerintah mensukseskan program-program pembangunan. Salah satunya adalah program pembangunan di bidang lingkungan hidup. Tentunya bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Airlangga untuk mengimplementasikan program komunitas untuk iklim berbasis pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur? Silakan Ibu. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali untuk bumi kita yang satu ini ya. Jadi kami sebagai akademisi di Universitas Airlangga, kita punya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah di bidang pendidikan, yang kedua di bidang penelitian, yang ketiga di bidang pengabdian. Jadi tridharma itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kalau di bidang pendidikan, kita ada beberapa mata kuliah yang sangat relate dengan program Kampung Iklim, yaitu antara lain ada mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup, itu di S1 Kesehatan Masyarakat. Ada mata kuliah pengelolaan limbah, baik di S1 maupun di S2. Ada mata kuliah dasar kesehatan lingkungan, ya, baik di S1, S2, tapi kalau yang S2 lebih advance gitu ya. Jadi mata kuliah inilah yang akan merelitkan dengan program-program Kampung Iklim dalam upaya aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim. Kemudian di bidang penelitian kita punya yang namanya penelitian payung. Penelitian payung itu adalah penelitian antara dosen dan mahasiswa. Kita punya mahasiswa S1, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Nah, beberapa contoh sudah kami implementasikan di masyarakat dengan beberapa kajian atau riset di komunitas. Jadi karena kita laboratoriumnya itu adalah komunitas, di judulnya saja kita Faculty of Public Health, Fakultas Kesehatan Masyarakat, otomatis laboratorium kita adalah di masyarakat. Salah satu contoh, kita ada kerjasama dengan Kepala Desa Larangan dengan komunitas MBB di Desa Larangan. Nah, itu sebagai salah satu desa binaan di mana hampir tiap tahun kita melakukan riset baik S1, S2, dan kajian-kajian yang sudah kita lakukan itu sudah banyak hasil. Salah satunya adalah selain itu kerjasama dengan nasional, ada beberapa riset nasional dan ada beberapa riset dengan Taiwan yang namanya 1JRS. Ada riset terkait kompos dan di situ kita mendapatkan hasil, salah satu kajiannya adalah alat pencacah sampah yang sudah dimiliki oleh masyarakat sebagai hasil kajian mahasiswa S2. Jadi output produknya
bisa dimanfaatkan langsung oleh mahasiswa dan juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu terkait riset. Nah, riset ini adalah penelitian riset dosen, di mana riset dosen ini penelitian payung dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa salah satu contohnya adalah mengambil riset terkait composting dalam percepatan kompos yang sudah dilakukan oleh mahasiswa S1 di Bank Sampah Patuh Muamalat, dan itu sudah ada hasil kajiannya, dan kami dosennya juga melakukan aksi bagaimana membuat aplikasi bank sampah. Jadi relate ya, mahasiswanya membuat kompos, membuat alat pencacah sampah S2 yang kompos mahasiswa S1, dosennya membuat aplikasi bank sampah. Di mana aplikasi bank sampah ini kita kerjasama dengan riset nasional, yaitu BRIN, Badan Riset Nasional di Indonesia. Jadi kolaborasi ini yang kita lakukan baik di level nasional, internasional. Kalau level nasional, kemarin kita sudah selain melakukan pengabdian masyarakat, ini relate dengan hasil kajian riset tadi, dan kebetulan kita itu salah satu, termasuk saya, Bu Aziza ini sebagai pembina Proklim Jawa Timur. Wah, nah, jadi dalam SK Gubernur ini, pembina Proklim ini, kita harus melakukan aksi nyata yang namanya action learning. Jadi program unggulan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur itu adalah action learning, di mana di situ kita akan bertemu dengan berbagai macam komunitas, ada komunitas lingkungan, ada akademisi, dan action learning ini kita langsung melakukan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim. Jadi kemarin beberapa lokasi yang sudah kita kunjungi ada di Mojokerto, di Pasuruan, seluruh Jawa Timur pokoknya. Jadi pembina Proklim ini adalah pembina Proklim di Jawa Timur melakukan aksi adaptasi sesuai dengan kerentanan perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara kerentanan perubahan iklim, ini tergantung dari ekosistem masing-masing. Kalau ekosistem di pesisir, otomatis kerentanannya berbeda dengan kerentanan di dataran rendah. Kerentanan dengan di perbukitan pasti berbeda. Jadi mereka melakukan aksi sesuai dengan problem base masing-masing. Nah, pada saat pembina Proklim itu kita keliling di Jawa Timur, itu yang hadir, nyun sewu, mohon maaf, itu banyak yang sepuh-sepuh. Oh. Jadi setelah saya tanyakan, kemana generasi mudanya? Nah, saya tanya, oh ini sudah pensiun, sudah usia 50-60 ke atas. Nah, kita berpikir, kalau yang care terhadap lingkungan ini yang sampun sepuh, jadi harus ada terobosan baru. Makanya pengabdian masyarakat kita kemarin di Desa Larangan dengan kepala desa Pak Lurah, Pak Agus, dengan ketua komunitas bersama, komunitas MBB di Desa Larangan yang diketuai oleh Pak Suyono. Nah, itu kita kolaborasi untuk membina generasi muda. Nah, ini kata kunci dari action learning yang kita dapatkan dari sebagai pembina Proklim keliling Jawa Timur. Kita menemukan itu. Jadi kita harus mengangkat aksi action learning ini, care terhadap bumi kita yang satu ini harus dilanjutkan oleh generasi muda. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang dilakukan di masyarakat itu harus dilakukan sejak dini oleh generasi-generasi penerus kita yang nanti akan menggantikan kita saat kita sudah, mohon maaf sudah tiada, begitu ya. Biar apa? Biar bumi kita tetap lestari. Jadi peran perguruan tinggi selain hasil-hasil karya yang sudah dihasilkan mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang membangun sistem di dalam penurunan gas rumah kaca, di mana kita tahu bahwa gas rumah kaca ini menghasilkan gas CO2, SO2, NO2, CH4, CFC. Nah, ini kan sangat bahaya sekali dengan adanya kenaikan suhu di muka bumi kita ini, sehingga sinar matahari bisa langsung ke bumi, sehingga terjadilah climate change, pemanasan global, adanya pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, sehingga berdampak kepada seluruh
kehidupan manusia, termasuk kesehatan masyarakat. Salah satunya kalau sekarang lagi di riset sama adik-adik kita di mahasiswa S1, ada dampak iklim terhadap kejadian DBD, dampak iklim terhadap kejadian diare, dampak iklim terhadap kejadian TB. Sekarang lagi kejadian terhadap stunting. Nah, itu kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh kita. Nah, ini menjadi sebuah kontribusi, rekomendasi bahkan nasional, karena mahasiswa kita kan dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, saran rekomendasi yang dihasilkan dari riset-riset mahasiswa S1, S2, S3 itu punya kontribusi untuk dalam rangka meminimalisasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan aksi yang namanya adaptasi mitigasi perubahan iklim. Di mana adaptasi ini kita menyesuaikan. Kalaulah memang hujan di bulan Oktober misalnya, kalau hujan di Oktober berarti kan breeding place atau tempat kehidupan nyamuk akan semakin bertambah. Otomatis masyarakat harus melakukan apa? Early warning system. Sejak saat itu dia harus melakukan pengelolaan sampah yang baik supaya tidak menjadi tempat breeding place nyamuk Aedes aegypti yang berdampak pada kejadian demam berdarah. Itu adalah salah satu contoh bagaimana peran perguruan tinggi sangat penting untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim sehingga masyarakat kita hidup sejahtera, terutama untuk generasi muda yang akan datang. Kenapa? Karena kalau yang namanya pembangunan berkelanjutan itu adalah kita membangun saat ini. Ingat bahwa anak cucu kita butuh udara yang bersih, butuh kualitas air yang baik. Ya, oleh karena itu membangunlah kita secukupnya pada saat ini. Ingatlah suatu saat generasi anak cucu kita butuh juga kualitas udara baik, kualitas air yang bagus, sehingga kita harus tetap menjaga supaya bumi kita tetap sehat dengan melakukan aksi apa? Melakukan aksi sehat iklim. Begitu Pak Elmi, terima kasih. Oke, Ibu Aziza, cukup kompleks apa yang sudah Ibu jelaskan perihal implementasi dari Universitas Airlangga di dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi iklim yang ada di Indonesia. Ada hal yang cukup menarik Ibu, bahwasanya Ibu tadi menyebutkan bahwa keberhasilan dari program pemerintah, ya kan, mau yang sudah diimplementasikan juga di kampus-kampus itu adalah harus adanya kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Salah satu adalah dengan komunitas lingkungan hidup, gitu. Untuk itu agar lebih dalam diskusi kita pada pagi hari ini, kita beralih ke Pak Sujono. Pak Sujono, iya, Pak Elmi. Dengan latar belakang Bapak atau latar belakang yang melekat pada Bapak dan prestasi juga yang cukup mentereng di bidang lingkungan hidup. Ya. Nah, sekarang sejauh mana sih kiprah Bapak, terutama Bapak apa istilahnya mampu memotivasi komunitas-komunitas yang ada di sekitar Bapak agar mereka juga peduli terhadap lingkungan. Silakan Bapak. Baik Pak Elmi, terima kasih Pak Elmi. Selamat pagi juga Bu Aziza. Ini Besti Pak. Oh iya Pak. Kemana-mana kalau melakukan pembinaan di Jawa Timur, geling sama beliau dan tim. Satu paket. Satu paket Pak. Nggak kok bisa sampai kemana-mana berdua itu? Ya karena sebagai statusnya sebagai sama-sama pembina. Oh, pembina berarti dua pembina Proklim Jawa Timur. Satu dari akademisi. Satu dari akademisi yang diwakili oleh Ibu Aziza. Dan satu dari komunitas yang diwakili oleh Bapak. Luar biasa gitu. Mungkin Bapak kalau gitu. Baik, sebelum saya jelaskan terkait dengan peran serta saya dan tim ya, saya perlu perkenalkan singkat saja terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Namun sebelumnya saya sampaikan saya ini adalah masyarakat biasa ya, jadi warga masyarakat biasa, pelaku usaha gitu Pak ya. Jadi pelaku usaha juga pernah kerja di perusahaan swasta nasional maupun swasta
asing gitu ya. Betul. Terus kemudian kebetulan di lingkungan saya tinggal itu, saya tinggal di Sidoarjo Pak, di Desa Larangan tadi yang sudah disebutkan sama Ibu Aziza. Saya diminta sebagai ketua RW di sana. Meskipun saya awalnya tidak sebagai penggiat lingkungan ya, tapi karena ini rasa tanggung jawab terhadap warga saya. Panggilan. Ya, panggilan. Panggilan ya, Panggilan jiwa. namanya tanggung jawab ya, namanya Iya, tanggung iya. jawab. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan lingkungan ya. Saya tinggal di lokasi di salah satu lingkungan di Desa Larangan, khususnya di RW 09. Nah, di sana masyarakat namanya kota satelit Sidoarjo ini adalah kota satelit ya. Jadi penyangga dari kota Surabaya, masyarakatnya adalah sangat-sangat heterogen. Jadi tempat tinggal saya ada mulai orang dari Aceh sampai dari timur ada semua Pak. Bahkan orang ekspat juga ada yang tinggal di sana gitu ya. Tentunya kalau kita tinggal di wilayah perkotaan itu individualismenya sangat tinggi Pak, sangat tinggi sekali gitu ya. Sehingga setelah saya diminta sebagai pengurus lingkungan, kami kumpulkan orang-orang yang care dengan lingkungan, kemudian kita bentuklah yang namanya komunitas gitu ya, supaya program-program terkait dengan lingkungan khususnya gitu ya bisa diterima oleh masyarakat, oleh warga ya, terutama seperti itu. Kemudian kami kumpulkan dalam bentuk komunitas. Nah, komunitas inilah yang namanya Mutiara Berkah Berseri Pak. Ya kita SK-kan gitu ya. Kemudian bisa berkolaborasi dengan pihak mana-mana gitu, baik swasta maupun perguruan tinggi. Nah, apa saja yang sudah kami lakukan? Ya, pertama adalah membentuk kebijakan Pak. Kalau namanya proklaim itu harus ada yang mewadahi ya, adalah lembaga yang ada di lokasi tersebut gitu ya. Lembaganya adalah Mutiara Berkah Berseri. Kemudian kita cetuskanlah dalam komunitas itu dalam bentuk ADART itu ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga tempat tinggal saya. Khususnya saya singgung terkait dengan pengelolaan lingkungan gitu ya. Nah, kenapa? Karena pada umumnya kalau kita di masyarakat di perkotaan tentunya tingkat kepeduliannya sangat berbeda ya kalau kita tinggal di perdesaan ya, yang dimana sudah kakek neneknya, buyutnya itu sudah satu komunitas, satu kelompok. Kalau kita tinggal di perkotaan adalah banyak pendatang, apalagi kalau di wilayah perumahan ini adalah satu masalah ya Pak. Tantangannya lebih berat. Ya, tantangannya tentunya sangat berbeda dengan ego masing-masing yang dibawa dari lokasinya gitu ya. Kemudian saya ini tinggal di wilayah perkotaan ya, tentunya masyarakatnya sangat heterogen, apalagi di perumahan itu 95% adalah orang-orang pendatang dengan dinamika tentunya berbeda. Nah, setelah itu kami membentuk komunitas, kemudian kita buat aturan-aturan lokal yang mengikat untuk seluruh warganya. Nah, salah satu contohnya adalah dilarang memotong pohon. Kami ada aturan Pak, denda 500.000 gitu ya. Kemudian kerja bakti wajib hadir ya. Kalau nggak hadir, nah 50 sampai 100.000 gitu ya. Jadi kemudian sebulan sekali kita ada untuk menyatukan warga, ada kegiatan senam sehat keluarga sejahtera. Jadi kita keliling gitu, bergilir gitu ya tempatnya. Kemudian program-program bank sampah tentunya itu menjadi salah satu program unggulan ya, karena alhamdulillah banyak juga penghargaan terkait dengan sampah. Makanya kemarin kami sangat senang sekali bisa bekerja sama UNER. Ada aplikasi sekarang, aplikasi secara online gitu ya. Ada bank sampahnya, kemudian ya pakai alat pencacah sampah, kemudian banyak kegiatan UNER yang dilaksanakan di tempat kami gitu ya. Kembali lagi saya ke masyarakat pada umumnya ya, karena ini adalah para pelaku ya, karena pelaku itu adalah masyarakat langsung ya. Kita kalau saya sebagai RW di sana itu bisanya membuat kebijakan. Kemudian yang penting sekali adalah karena berbasis sosial masyarakat, kita harus memberikan contoh sebelum mengajak. Karena kalau menyuruh
pasti tidak akan dilaksanakan. Contohnya kita mewajibkan warga untuk menjadi anggota bank sampah. Nah, sedangkan kita sendiri nggak jadi pelaku, gitu ya, pasti nggak akan dijalankan, gitu ya. Kemudian kita berperilaku untuk budaya hidup sehat, kemudian budaya melestarikan alam di sekitar. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa memberikan contoh, tentunya pasti memilah sampah. Ya, memilah sampah tentunya benar, Pak. Tentunya wajib, gitu ya. Terkait dengan pilah sampah ini ada ilustrasi ya. Sejak tahun 2017 kan di tempat kami itu sebagai tempat rujukan untuk studi tiru, Pak. Tidak hanya skala provinsi tapi udah nasional, gitu ya. Nah, suatu saat itu ada kunjungan dari suatu kota, gitu ya. Nah, ini dari institusi, gitu ya, dari dinas, gitu ya, dan mengajak warganya, rombongan pakai bis dan lain sebagainya. Ingin membuktikan, itu tidak ngomong sebelumnya, ingin membuktikan bahwa bener nggak sampah itu sudah dipilah di rumah, gitu ya. Masuk, Pak, boleh nggak saya masuk ke rumah, bener nggak apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah dilaksanakan, gitu. Ya, alhamdulillah, Pak, kami sudah melakukan, gitu ya, sehingga begitu keluar inilah yang susah dilakukan, gitu ya. Beliaunya seperti itu, karena itu untuk ditularkan ke masyarakatnya. Kemudian alhamdulillah ya, dengan adanya banyak kegiatan diapresiasi sama pemerintah, sehingga sejak tahun 2019 saya diminta oleh Dialah Provinsi untuk sebagai pembina proklaim, karena memang backgroundnya memang alhamdulillah cukup mendukung, gitu ya, dan bisa memberikan, dianggaplah bisa memberikan contoh, gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa ketemu di sini, Pak Helmi. Mungkin kalau nggak ada latar belakang itu kita nggak ketemu di sini, betul, ya, Pak Helmi. Betul. Alhamdulillah, dan sekarang bisa mewarnai Jawa Timur, sehingga sejak tahun 2019, Pak Helmi, Jawa Timur selalu yang terbaik dalam program komunitas untuk iklim atau proklaim. Baik itu jumlah pendaftarnya selalu yang terbanyak di Indonesia, dan penerima penghargaan tropinya selalu yang terbanyak di Indonesia sampai dengan sekarang. Jadi sejak tahun 2019, berarti sudah berapa tahun? 5 tahun, Pak. 5 Alhamdulillah. tahun Nah, ya. alhamdulillah. Itu bukan keberhasilan pemerintah saja. Iya, benar sekali. Tapi berkat kolaborasi semua stakeholder, gitu, Pak. Terutama pelibatan dari pihak perguruan tinggi, kemudian aktivis-aktivis lingkungan seperti Bapak, kan, gitu ya kan. Selama ini kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkungan Bapak, apakah juga cukup signifikan membantu kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan yang Bapak inisiasi? Iya, benar, Pak Helmi. Jadi salah satu penghargaan proklaim adalah tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi dengan seluruh pihak. Perguruan tinggi, kemudian pihak pemerintah. Pemerintah itu mulai pemerintah tingkat bawah, mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Itu semuanya ada scoringnya seperti itu ya. Kemudian tingkat penghargaan juga kolaborasinya dengan pihak swasta. Oh, gitu ya. Nah, itu wajib hukumnya. Jadi ada peran swasta di sana. Benar sekali. Jadi kalau nggak ada ya harus mencari, gitu ya. Harus mencari, karena kita sudah punya background proklaim. Alhamdulillah. Berarti ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Iya, kalau sudah pengen mendapatkan penghargaan, Pak, yang tropi, gitu, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya ada penghargaan, kemudian ada juga kolaborasinya dengan semua sektor, gitu. Mudah-mudahan Ibu sudah mendapatkan mengenai keputusan Menteri LHK nomor 1679 tahun 2024 tentang rekonseptualisasi proklaim. Ini sangat baru, Ibu, karena ditandatanganinya pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Salah satu yang melatar belakangi dikeluarkannya Kepmen ini adalah target 20.000 lokasi kampung iklim sampai tahun 2024 ini belum tercapai.
sehingga harapannya dilakukannya rekonseptualisasi Proklim ini itu bisa menjangkau komunitas-komunitas lain di luar kampung, di luar desa. Nah, bagaimana menurut Ibu dengan dikeluarkannya Kepmen ini? Apakah nanti target-target kerja agar sebanyak 20.000 kampung iklim atau komunitas iklim itu bisa tercapai? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Dr. Elmi. Jadi dengan keluarnya peraturan Menteri KLHK ya nomor 1679 tahun 2024 tentang rekonseptualisasi Proklim, di mana dulu namanya program Kampung Iklim, sekarang program Komunitas Iklim. Nah, ini lebih dikepakkan sayapnya, lebih lebar. Kalau dulu kan hanya di Kampung Iklim di level RW ada berbasis administrasi, tapi sekarang lebih dilebarkan lagi di level-level di SD, komunitas SMP, di pendidikan ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan juga ada di industri, ada di perkantoran, office, dan bahkan di berbagai macam komunitas yang lain, termasuk komunitas mungkin ada komunitas sepeda, komunitas ya bank sampah. Nah, itulah yang menjadi sasaran-sasaran dari Ibu Menteri agar pencapaian yang sebelumnya 2024 itu ditargetkan 20.000 kampung iklim yang masih 50% lebih kurang. Nah, ini nanti yang 50%-nya dengan melebarkan sayapnya ini akan lebih ditekankan pada komunitas yang tidak berbasis administrasi. Contohnya adalah di dunia pendidikan. Nah, ini salah satunya contoh itu adalah di misalnya sekolah. Nah, sekolah ini dilakukan program rekonseptualisasi ini dengan mengajarkan pada adik-adik semisal ya bagaimana dia melakukan aksi adaptasi mitigasi di lingkungan sekolahnya, baik itu di level SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dengan melakukan pengelolaan limbah, baik itu limbah cair, gas maupun padat. Biasanya kalau padat ini kan yang menjadi salah satu sumber utama menghasilkan gas rumah kaca, salah satunya CO2. Jadi mereka dilakukan program 3R atau bahkan juga melakukan aksi daily life. Daily life itu adalah kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka memanfaatkan listrik pada saat dia masuk ke toilet, maka dia dihidupkan lampunya. Pada saat dia sudah selesai dari toilet, maka lampunya dimatikan. Jadi ajaran-ajaran daily life ini sangat penting bagi adik-adik. Kenapa? Dengan adanya listrik yang dihidupkan, otomatis dia menyalur ke PLN. PLN sumbernya adalah batu bara dan ini juga menghasilkan gas CO2. Ini salah satu aksi nyata daily life dari adik-adik, baik itu level rendah, level SD ya, elementary sampai pada advance di perguruan tinggi. Saya potong dulu. Bukannya kita selama ini juga sudah punya program sekolah adiwiyata? Yes. Apakah ini bisa diintervensikan juga ke sekolah-sekolah adiwiyata yang tidak kita punya? Jadi begini, jangan lupa bahwa setiap institusi ataupun setiap office ataupun setiap komunitas pastinya punya program-program masing-masing dengan nama yang berbeda. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah SD itu ada program adiwiyata. Jadi nanti kita bisa melakukan aksi yang berbarengan, berdampingan dengan adanya rekonseptualisasi ini. Program adiwiyata bisa bersanding dengan program Kampung Iklim, Komunitas Iklim, di mana kita akan bersama-sama untuk menekan angka kasus dalam arti penghasil gas rumah kaca dengan melakukan aksi bersama 3R, dengan melakukan aksi bersama meminimalisasi dengan daily life tadi, menggunakan air secukupnya, kalau sudah dibuka kerannya dimatiin, kalau sudah dipakai lampunya dimatiin, terus misalnya dengan menggunakan lampu cahaya alami. Jadi yang dimaksud dengan penggunaan cahaya alami, misalnya dalam ruangan itu sudah ada
kaca untuk menembus sinar matahari ke dalam ruangan, sehingga kita tidak butuh lagi adanya listrik, yang dimana kita tahu bahwa PLN itu salah satu sumbernya adalah batu bara yang menghasilkan gas CO2. Itu salah satunya. Contoh lagi yang komunitas terbanyak warganya itu adalah di pesantren. Nah, rekonseptualisasi ini, program Kampung Iklim berbasis komunitas iklim, nah ini bisa bersanding dengan Eko Pesantren. Kalau kita tahu sendiri ya, kadang pesantren kan punya ada peternakan, ada pertanian, di mana pertanian menggunakan kadang ada semacam pesticide di situ di dalam pupuk-pupuknya. Nah ini kan juga menghasilkan NOx sebagai sumber gas rumah kaca yang meningkatkan CO2 atau NOx di atmosfer. Kemudian ada peternakan. Peternakan ini menghasilkan CH4 metan yang juga salah satu penyumbang gas rumah kaca. Nah, inilah di dalam komunitas pesantren ini kita hadir, kita mendidik adik-adik di pesantren, baik itu santri maupun santriwati, untuk berkontribusi di dalam aktivitas program rekonseptualisasi Kampung Iklim ini. Jadi bagaimana Eko Pesantren ini jalan dan bagaimana rekonseptualisasi ini jalan dalam upaya juga pencapaian 20.000 kampung iklim. Terutama kalau kita bicara di pesantren, ini adalah salah satu sumber yang menghasilkan gas rumah kaca besar. Kenapa besar? Karena komunitasnya besar, sehingga jumlah sampahnya juga besar, jumlah gasnya juga besar, jumlah limbah cairnya juga besar, sehingga membutuhkan pengelolaan yang intens, pengelolaan yang bagus untuk menghindari terjadinya berbagai macam pencemaran, terutama juga untuk kesehatan adik-adik sendiri di pesantren tersebut. Oleh karena itu, rekonseptualisasi ini sangat penting bersandingan dengan Eko Pesantren dalam upaya pencapaian pesantren sehat, pesantren yang mengendalikan gas rumah kaca dengan aksi nyata daily life seperti tadi itu. Jadi itu juga diimplementasikan. Selain di Eko Pesantren ada office, ada Eko Industrial Park, ada rumah sakit, di mana kita tahu sendiri kalau rumah sakit itu adalah penghasil limbah, salah satunya infeksius, limbah B3, sampahnya juga beraneka macam ya. Jadi itu juga harus care, dimana kalau di rumah sakit kan sudah punya yang namanya Green Hospital, dimana Ground Hospital ini kita bisa bersandingan dengan program rekonseptualisasi dari Ibu Menteri yang namanya Proklim, dimana kalau dulu program Kampung Iklim, sekarang program Komunitas Iklim. Jadi komunitas itu maksudnya di komunitas masing-masing, komunitas rumah sakit, komunitas pendidikan, komunitas mungkin sekolah, komunitas sepeda, mungkin dia punya grup begitu ya, komunitas bank sampah di seluruh masyarakat yang belum terdaftar. Jadi kita mengajak para teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang belum melakukan aksi nyata ini. Kenapa? Karena bumi kita itu hanya satu. Kalau misalnya bumi ini sebagaimana kita tahu bagaimana vulnerability-nya ya, bagaimana kerentanannya itu yang begitu berdampak, banjir di mana-mana, kegagalan panen, kekeringan. Nah itu artinya bahwa kita harus aksi bersama dari berbagai macam komunitas ini. Kita berjuang untuk mengamankan bumi. Bumi kita hanya satu, oleh karena itu siapa yang menjaga kalau bukan dari diri kita sendiri. Saya rasa itu yang harus kita kerjakan untuk bersama-sama. Betul, cukup komprehensif Ibu Asisah menjelaskan rekonseptualisasi Proklim, di mana lebih fleksibel, yang selama ini hanya menyasar RT, RW, desa dan kelurahan. Namun dengan adanya Kepmen baru ini, komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia itu bisa diberdayakan, gitu ya. Jadi salah satu tadi contoh Ibu lebih banyak menyinggung masalah komunitas sekolah, di mana di sana sudah ada sekolah Dimyata, kemudian komunitas pondok pesantren, di mana juga ada program Eko Pesantren. Jadi secara kuantitas target 20.000 itu bisa akan dengan mudah dicapai, namun juga secara kualitas penurunan atau eliminasi
konsentrasi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh komunitas-komunitas dengan yang berjumlah besar, salah satu contohnya adalah Eko Pesantren, itu menjadi bisa dilaksanakan dengan bersama-sama. Oke, Bapak Sujono, dengan adanya ini, saya lanjut lagi dengan adanya Kepmen ini, ternyata lebih banyak komunitas yang bisa disasar oleh pegiat-pegiat proklim yang ada di Jawa Timur. Ya, salah satunya oleh Bapak. Nah, ini sekarang kiat-kiat Bapak untuk nantinya agar lebih mudah menggandeng komunitas-komunitas lain, ya kan, yang ada di lingkungan Bapak, agar mereka juga ikut dalam program Kampung Iklim ini, apa saja kira-kira, Pak? Baik, Pak Helmi, memang program rekonseptualisasi itu sudah disondingkan sekitar bulan Juli 2024 sebelum keluar Kepmen itu, sehingga kami sudah mengawali sounding gitu ya ke berbagai komunitas gitu ya. Jadi tidak serta-merta ada Kepmen ini kita bergerak, tapi tidak. Memang sudah disonding sebelumnya. Berarti jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada sosialisasi. Iya, sosialisasi sebelum Kepmen itu dikeluarkan. Jadi kami sudah paham terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga kami sudah mulai. Jadi stepnya sudah mulai. Namun demikian karena terakhir itu fokus di pendaftaran yang reguler, sehingga agak sedikit terhambat. Namun demikian sekarang harus digenjot lagi nih, karena yang reguler, pendaftaran program yang reguler kan sudah ada penghargaan ya, sehingga waktu yang tersisa setelah bulan Juli itu mulailah kita genjot untuk melakukan sosialisasi ke berbagai macam komunitas ya, komunitas yang paling banyak yaitu sekolah, pondok pesantren, komunitas bank sampah ini banyak sekali, banyak sekali, apalagi itu langsung ke tingkat tapak gitu ya, sehingga apa yang sudah mereka kerjakan ada apresiasi gitu ya, mereka merasa senang juga karena selama ini merasa kadang-kadang hanya menjalankan tugas programnya pemerintah, namun apresiasinya apa? Nah ini salah satu terobosan baru dari kementerian dalam hal ini untuk memberikan apresiasi ke kelompok-kelompok yang memang sudah berkontribusi namun belum ada pengakuan gitu ya. Nah ini kami selaku penggiat, selaku pembina proklim ini terima kasih karena kita sudah langsung action, sehingga pada saat pertemuan kemarin kita diminta masukan untuk program kerja gitu ya. Karena dari kementerian sendiri juga meminta kami sebagai pelaku, sebagai penerima penghargaan untuk membuat program kerja lanjutan. Jadi tidak di saya selaku pembina, kami selaku pembina, tapi sudah langsung diteteskan Pak program kerjanya ke lokasi-lokasi proklim itu nanti apa saja gitu ya. Dan itu insya Allah ada supporting Pak dari kementerian. Ya kami sudah sounding pada saat penghargaan diserahkan oleh Pak Kadis tempo hari, itu kan diundang semua. Itu kebetulan juga mengundang dari balai ya, ada balai disoundingkan program kerjanya apa, sehingga nanti insya Allah ada bantuan pendanaan gitu ya dari pemerintah, BPDLH ya, BPDLH dari kementerian Pak, ya dari sana, sehingga ya ini berkelanjutan gitu. Gitu Pak Helmi. Oke, jadi ini menurut saya ya pribadi, jadi ketika kita punya motivasi untuk memberdayakan komunitas-komunitas yang ada di luar Kampung Iklim, ya kan? Ini akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Dari komunitas yang sudah terbangun selama ini, itu kan secara struktur organisasi sudah ada, sudah punya. Sehingga untuk memobilisasi komunitas ini agar nantinya program-program kerja yang mereka laksanakan selama ini itu dikolaborasikan dengan program kerja proklim, itu akan lebih mudah dilaksanakan Pak. Ibu Aziza, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, saya rasa kita juga sahabat hijau kita itu perlu mungkin meyakinkan diri bahwasanya program atau
rekonseptualisasi proklim ini itu akan dengan mudah diaplikasikan atau direalisasikan di tahun 2025 gitu. Kira-kira saran masukan Ibu selaku akademisi, lalu kemudian selaku aktivis lingkungan dan tak kalah pentingnya selaku pembina Proklim Jawa Timur agar Pemprov Jatim juga mampu memfasilitasi secara maksimal apa istilahnya kegiatan rekonseptualisasi proklim ini di masa yang akan datang. Ini sekalian statement closing ya Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi untuk kelancaran implementasi peraturan dari Ibu Menteri ya, yang nomor 1679 tahun 2024 tentang rekonseptualisasi ya, program komunitas iklim. Saya rasa tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja dengan program-program lain, terutama di DLH dan SKPD terkait lainnya. Jadi kita tidak bisa gerak sendiri. Misal, jadi ada program Adiwiyata yang mempunyai list dari sekolah-sekolah yang ada di situ. Jadi ada program rekonseptualisasi ini, nanti kita akan kolaborasi dengan berbagai macam program yang ada di pemerintah lainnya. Jadi misalnya Dinas Perindustrian, PUJK, terus Dinas mungkin Kesehatan penting ya, juga ya. Iya, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, PU semua. Koperasi UMKM. Intinya kita kolaborasi dengan para BUMN. Betul. Sama dunia kalau kita bicara Kementerian Pendidikan ya, di Kemendikbud itu kan berarti kan kita harus menggandeng, kalau kita bicara kerjasama itu kan harus ambil kepalanya ya, dalam arti siapa nih yang paling berpengaruh di dalam pelaksanaan program ini. Jadi kita harus duduk bersama, ayo kita bareng. Kalau kita sendiri nggak mungkin. Perguruan tinggi pasti support, karena perguruan tinggi itu yang akan menolorkan dunia-dunia baru dalam arti untuk melancarkan berbagai macam problem yang ada di masyarakat. Karena program kita itu adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi gitu. Jadi kalau ini pengen lancar jaya, kita harus membuka tangan, merangkul lingkungan kita, merangkul masyarakat kita. Ayo duduk bareng gitu. Jadi marilah kita bersama untuk menjaga bumi ini, karena menjaga bumi ini bukan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi ada Dinas Perindustrian, ada Dinas Perumahan, ada Dinas Kesehatan. Seluruh masyarakat pokoknya. Seluruh masyarakat. Iya. Masyarakat mulai bottom up sampai top down. Jadi kita kerjasama di situ. Jadi kalau adanya sistem yang sudah terbangun dengan mengelis komunitas-komunitas yang ada karena kita bicara di Jawa Timur ya, sebagai proyek percontohan di Jawa Timur, kita harus list dulu, start awal. Kita harus list berapa jumlah sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, berapa list industri, berapa komunitas yang ada, berapa bank sampah yang ada, itu saja sudah lumayan berapa ribu gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan di lapangan. Nah, itulah yang perlunya jaringan sistem ini terbangun. Nah, tapi yang utama Ibu, jangan hanya kuantitas, tidak hanya target jumlah itu yang bisa kita penuhi, namun dari segi kualitas juga kita harus perhatikan gitu ya Bu ya. Ya, kualitas ini kan otomatis sudah terinclude ya, karena aksi seperti contoh tadi daily life, aksi satu anak dalam mematikan lampu pada saat dia sudah tidak memakai, berapa gas istilahnya eliminasi CO2 yang sudah di-saving. Betul. Kalau satu anak, kalau beribu anak, nah berapa indahnya dunia ini, kasarannya begitu. Betul. Jadi aksi ini memang sederhana, tapi dampak kualitasnya nyata, sehingga kualitas udara kita akan semakin baik. Begitu. Jadi sosialisasi ini harus kita lakukan, terutama pada anak-anak didik kita yang masih bersih begitu ya. Usia dini bisa mulai dari PAUD, ayo buang sampah di tempatnya. Nah, itu adalah sebuah pendidikan yang memberi pondasi pada adik-adik kita, membangun karakter. Jadi itulah yang perlu hidup kita kerjakan. Sehat ya, jadi mulai dari
pembinaan pada guru-guru mereka, guru nanti melanjutkan ke adik-adiknya, baik itu mau PAUD, mau SD, mau TK, mau SMP dan seterusnya. Itu sangat penting untuk membangun daily life, minimal daily life dulu. Jadi daily life ini juga sangat membantu secara kualitas bumi kita akan semakin menurunkan, istilahnya kalau riset kita ada tulisan terkait dekarbonisasi. Jadi kita mengeliminasikan, kalau dulu kan ada perdagangan karbon. Nah ini ada dekarbonisasi, kita meminimalisasi adanya gas karbon dengan melakukan aksi nyata daily life di lapangan. Salah satunya itu. Oke. Makasih Ibu. Sama-sama. Pak Sudiono, saran masukan Bapak nanti sekaligus closing statement juga Pak ya. Iya. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini oleh pemerintah, oleh komunitas-komunitas, bahkan oleh pihak-pihak swasta agar implementasi Kepmen LH nomor 1679 tahun 2024 ini bisa kita aplikasikan di tahun 2025. Silakan Bapak. Baik, di Proklim ini sebenarnya sudah luar biasa ya Pak Elmi, karena Proklim juga memberikan penghargaan kepada pelaku usaha, dalam ini adalah perusahaan, tentunya dengan syarat-syarat ya. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada kepala daerah, sehingga bupati, wali kota, gubernur juga bisa mendapatkan penghargaan langsung diberikan oleh menteri biasanya seperti itu. Itu terkait dengan kebijakan-kebijakan di masing-masing wilayahnya gitu. Terus kemudian ini saya khusus ke komunitas ini ya, khusus komunitas karena kita sama-sama penggiat di Jawa Timur ini luar biasa, karena di Jawa Timur itu adalah sejak tahun 2019 selalu yang terbaik di Proklim. Saya menghimbau ke teman-teman jangan berhenti setelah mendapatkan penghargaan, karena tujuannya sebenarnya bukan penghargaan itu, tapi tujuan utama kita adalah memberikan yang terbaik buat generasi yang akan datang. Jadi jangan hanya selembar kertas itu sudah selesai, tidak. Saya yakin teman-teman semuanya juga sudah bersama kami untuk satu visi untuk membangun lingkungannya masing-masing, kemudian menebarkan kebaikan-kebaikan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya, kemudian di wilayah-wilayah lebih besar, kemudian bisa menggelorakan semua kegiatan terkait dengan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Saya rasa itu Pak Elmi. Jadi intinya kalau di saya karena pelaku, monggo pelaku jangan berhenti karena sudah mendapatkan penghargaan, lanjut. Untuk lokasi sudah mendapatkan penghargaan Proklim Pratama, naik lagi ke level ke Madya. Kalau sudah Madya, naik level lagi ke utama. Kalau yang utama naik level lagi yang tertinggi itu ke Lestari. Kemudian kalau Lestari biasanya sudah banyak Pak, di Jawa Timur itu sudah ada 38 lokasi yang mendapatkan. Mandek. Jangan sampai berhenti. Itu ada yang namanya proklim lanjutannya, yaitu proklim sejati, Pak. Oh iya. Proklim sejati itu dari hati, Pak. Sudah. Jadi tidak perlu digosok, tapi sudah ngegas gitu ya. Jadi sudah di luar program pemerintah itu. Iya, sudah di luar itu program lahir pemerintah. Dari kesadaran kita. Dari hati sendiri. Nah ini yang harapannya seperti itu. Monggo khusus ini proklim ya, penggiat proklim. Monggo kita buat proklim sejati tidak hanya di lokasi-lokasi yang sudah mendapatkan proklim Lestari, namun semua masyarakat yang sudah melakukan upaya-upaya kegiatan adaptasi mitigasi. Gitu Pak Elmi ya. Mudah-mudahan Jawa Timur tahun depan amin. Tetap bersemangat ya. Tetap semangat, tetap yang terbaik di Indonesia amin. Jadi ini tidak hanya hat-trick ya Pak. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 the best ya. 2026 kita harus tetap semangat ya, tetap menjadi yang terbaik di Indonesia ini ya, jangan berhenti ya. Meskipun ganti pemerintah, tetap jalan. Ganti pimpinan, tapi program kita tetap berjalan. Siap. Sukses selalu juga buat DLH yang sudah memfasilitasi kami ya, sama Bu Aziza untuk mengajak ya keliling Jawa Timur ya Ibu untuk menggelorkan program ini, kemudian turun ke bawah, kemudian mengidentifikasi, kemudian bisa mengajak ke anak-anak muda generasi berikutnya untuk tetap sama-sama membuat yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Demikian saya rasa closing statement saya ini. Terima kasih. Sahabat hijau, tak terasa waktu sudah berlalu.
kita akhirnya juga sampai pada ujung acara kita pada pagi hari ini. Namun satu yang perlu kita selalu tanamkan dalam benak kita, bahwasanya tanggung jawab melindungi dan mengelola lingkungan hidup itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Penting kita melakukan pendidikan kepada putra-putri kita dari mulai usia dini untuk membangun karakter. Karakter apa? Karakter manusia-manusia Indonesia yang mencintai lingkungan. Karakter untuk terbiasa dengan hidup bersih dan sehat, gitu ya. Pemerintah dengan segala kewenangannya sudah berupaya mulai mengeluarkan undang-undang atau regulasi, mulai dari pusat sampai ke daerah muncul perda, gitu ya. Tujuannya sama, yaitu agar kelestarian lingkungan ini bisa tetap terjaga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya Elmi Sumiarsono mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada seluruh sahabat hijau yang setia dengan podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel DLH Provinsi Jawa Timur di bawah ini. Akhirul kalam, saya Elmi Sumiarsono mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati para sahabat lingkungan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi, kasih lestari.